kota kecil Wayang biasanya tenang, namun malam ini langit seakan runtuh. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, menyapu pandangan jalanan yang sepi. Kang Ji-hoon, CEO muda yang terbiasa mengendalikan segalanya dari balik layar kaca di Seoul, mendapati dunianya mendadak berhenti. Mobil mewah yang menjadi simbol kekuasaannya, kini hanyalah sebongkah logam dingin yang mati di tengah jalan setapak yang gelap. Ji-hoon mendengus kesal, mencoba menyalakan ponselnya berkali-kali. Namun hanya layar hitam yang terpantul di wajahnya, tanpa GPS, tanpa koneksi, tanpa asisten yang bisa dipanggil. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Hanya suara hantaman air di atap yang menemaninya. Pria yang biasanya menaklukkan ruang rapat ini, kini menyadari betapa kecilnya ia di hadapan alam yang tak terkendali. Terjebak bukan lagi pilihan. Dengan helaan napas panjang, Ji-hoon membuka pintu mobil, membiarkan setelan jas mahalnya basah kuyup seketika. Ia melangkah keluar menuju kegelapan wayang, mencari secercah cahaya atau tanda kehidupan. Di kejauhan, sebuah lampu kuning temaram berkedip dari balik pepohonan. Pelan tapi pasti, sang CEO Seoul mulai berjalan, meninggalkan kemewahannya menuju sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ji-hoon melangkah terseok, setelan jasnya yang mahal terasa berat dan dingin. Setiap langkahnya penuh keraguan, kegelapan dan suara hujan seolah menelan dirinya. Saat dia mulai putus asa, sebuah siluet kecil muncul di kejauhan, bergerak perlahan mendekat. Sosok itu membawa payung kain sederhana, warnanya pudar namun kokoh menahan terjangan hujan. Di tengah kedinginan dan kehampaan, secercah harapan kecil mulai bersemi. Sosok itu semakin dekat, dan Ji-hoon bisa melihat wajahnya. Seorang wanita muda, Yoon Ara, dengan senyum hangat yang tulus, seolah tidak terpengaruh oleh badai yang mengamuk di sekelilingnya. Matanya memancarkan ketulusan dan kepedulian yang langka di dunia Ji-hoon. Tanpa ragu, ia mendekati Ji-hoon, mengangkat sedikit payungnya untuk melindunginya dari hujan. "Anda tersesat?" tanyanya lembut. Suaranya menenangkan di tengah deru hujan. Ji-hoon, yang terbiasa dengan formalitas dan batasan, terpaku. Ia tidak menyangka akan menemukan kebaikan sesederhana ini di tempat terpencil. Ara tidak menunggu jawaban, ia hanya mengulurkan tangan. Gestur sederhana namun penuh makna. "Mari, ikut saya. Anda pasti kedinginan," katanya, menawarkan perlindungan dan kehangatan yang tak terduga. Di bawah payung kecil itu, dua dunia yang sangat berbeda bertemu, dan sebuah kisah baru pun dimulai. Mengikuti Ara, Ji-hoon tiba di sebuah bengkel tua yang tampak usang namun rapi. Lampu pijar redup menerangi tumpukan perkakas dan mesin-mesin tua. Paman Ara, seorang pria paruh baya dengan tangan kasar namun senyum ramah, menyambut mereka dengan segelas teh hangat. Ji-hoon merasa canggung. Dunia kerjanya yang serba canggih berbanding terbalik dengan kesederhanaan di depannya. Namun, kehangatan yang terpancar dari senyum Paman Ara berhasil menembus dinding pertahanan Ji-hoon yang selama ini ia bangun. Setelah memastikan mobil Ji-hoon akan diurus, Ara menawarinya untuk tinggal sementara di rumah kecilnya yang tak jauh dari bengkel. Sebuah pondok kayu sederhana, jauh dari kemewahan hotel bintang 5 yang biasa Ji-hoon tempati. Tidak ada pilihan lain, ponselnya mati, badai masih belum reda. Dengan sedikit enggan, Ji-hoon menerima tawaran itu. Pondok itu terasa asing, namun ada aroma kayu dan masakan rumahan yang perlahan mengusir hawa dingin di tubuhnya. Malam itu, di meja makan kayu yang sederhana, Ara menyajikan makan malam, nasi hangat, sup rumput laut, dan beberapa lauk pauk rumahan. Ji-hoon terbiasa dengan santapan restoran mewah yang disajikan koki bintang 5. Namun ini adalah pertama kalinya ia mencicipi masakan yang dibuat dengan ketulusan hati. Setiap suapan terasa asing namun lezat, memunculkan rasa hangat yang bukan hanya dari makanan, melainkan juga dari suasana kekeluargaan yang belum pernah ia rasakan. Dalam kesederhanaan itu, Ji-hoon menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kemewahan. Hari-hari Ji-hoon di wayang berlanjut. Awalnya, ia hanya menunggu mobilnya diperbaiki. Namun, melihat Ara dan penduduk desa bekerja keras di ladang, sesuatu dalam dirinya tergerak. Dengan canggung, ia mencoba membantu. Tangan halusnya kini berlumuran tanah. Ia belajar cara menanam bibit,
memanen sayuran, dan merasakan langsung kerja keras di bawah matahari. Tembok kesombongan dan isolasi yang selama ini melindunginya mulai retak, tergantikan oleh keringat dan tawa renyah bersama penduduk desa. Suatu hari, Ji-hun melihat kondisi sekolah desa yang sudah tua dan rusak, jendela pecah, cat mengelupas, dan atap bocor. Naluri problem solvernya sebagai CEO bangkit. Dengan bantuan penduduk desa, ia mulai merancang perbaikan. Ia tak hanya mengeluarkan uang, tapi juga turun tangan, memegang palu dan kuas cat. Setiap paku yang dipalu dan setiap goresan cat yang ia berikan, seolah memperbaiki bagian dari dirinya sendiri. Sekolah itu bukan hanya bangunan, tapi simbol harapan baru bagi anak-anak desa, dan juga bagi Ji-hun. Interaksi dengan penduduk desa tak lagi canggung. Ji-hun mulai berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan bahkan ikut dalam acara-acara komunitas sederhana. Ia menemukan kehangatan dalam setiap percakapan, tawa renyah dari para tetua, dan tatapan polos dari anak-anak. Tembok dingin yang selama ini mengelilingi hatinya runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi menjadi CEO Kang Ji-hun dari Seoul, melainkan hanya Ji-hun, seorang pria yang menemukan kedamaian dan makna di kota kecil Wayang, di tengah orang-orang yang tulus menerimanya. Yoon Ara mengamati Kang Ji-hun. Bukan lagi CEO arogan yang ia temui di bawah guyuran hujan. Di ladang, di sekolah, di antara para tetua, ia melihat sisi lain Ji-hun. Seorang pria yang canggung namun tulus, yang berjuang untuk beradaptasi, dan yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ara menyadari bahwa di balik setelan mahal dan gelar bergengsi, Ji-hun adalah pria kesepian yang selama ini hanya fokus pada kesuksesan, melupakan arti kehangatan dan kebersamaan. Ara teringat bagaimana Ji-hun pertama kali mencicipi masakan rumahan, atau bagaimana matanya berbinar saat berhasil memperbaiki jendela sekolah. Ia melihat kerinduan yang mendalam di mata Ji-hun, kerinduan akan sesuatu yang hilang dari kehidupannya yang serba mewah. Yaitu makna rumah, bukan sekadar bangunan, melainkan tempat di mana hati merasa aman, diterima, dan dicintai. Kerinduan itu kini menemukan jalannya melalui senyum Ara, melalui kebaikan para penduduk, dan melalui kehidupan sederhana di Wayang. Senyum Yoon Ara, yang dulu hanyalah sebuah sapaan tulus, kini telah menjadi cahaya baru dalam hidup Ji-hun. Setiap kali Ara tersenyum, hati Ji-hun terasa hangat. Seolah kegelapan dan kekosongan yang selama ini ia rasakan mulai terisi. Ia tidak lagi mencari jalan pulang ke Seoul dengan tergesa-gesa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rumah yang sebenarnya bukan lagi apartemen mewahnya, melainkan senyum Ara dan kehangatan desa Wayang. Di antara mereka, perlahan mulai tumbuh benih perasaan yang lebih dalam. Kedamaian di Wayang mendadak terusik. Kabar burung mulai menyebar dari mulut ke mulut, memecah kehangatan komunitas. Seorang penduduk desa yang kebetulan mengunjungi kota tetangga, mengenali wajah Kang Ji-hun dari sebuah artikel majalah bisnis. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan raksasa, yang sudah lama dikabarkan tertarik untuk membeli tanah Wayang. Bisikan itu menyebar seperti api, mengubah senyum ramah menjadi tatapan curiga, dan keceriaan menjadi kecemasan. Kabar itu sampai ke telinga Yoon Ara seperti sambaran petir. Hatinya mencelos, senyum hangat, tawa tulus, dan bantuan tanpa pamrih Ji-hun selama ini. Apakah itu semua hanya topeng? Apakah kedatangannya hanyalah bagian dari rencana besar untuk mengambil alih tanah yang ia cintai? Ara merasa dikhianati. Kepercayaan yang mulai ia bangun, benih-benih perasaan yang mulai tumbuh. Semuanya hancur berkeping-keping oleh kenyataan pahit itu. Ara mencari Ji-hun. Ia menemukan pria itu di tepi sungai, tempat mereka sering berbagi cerita. Tanpa basa-basi, Ara menunjukkan majalah itu. Ji-hun terpaku, matanya menunjukkan penyesalan dan ketakutan. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya keheningan yang memekakan. Di mata Ara, ia melihat bukan lagi seorang teman, melainkan seorang musuh yang menyamar. Kepercayaan yang telah lama ia berikan kini hancur lebur, meninggalkan luka yang dalam. Hubungan yang baru saja mekar kini diambang kehancuran. Malam itu, di pondok kecil Ara, suasana yang dulu hangat kini membeku. Ji-hun mencoba menjelaskan, mencari kata-kata yang tepat untuk memulihkan kepercayaan yang hancur. Namun, Ara menolak mendengarkan. Wajahnya keras,
Matanya memancarkan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Setiap usahanya untuk mendekat hanya disambut dengan keheningan dan tatapan dingin. Seolah sebuah dinding tak kasat mata telah terpasang di antara mereka. Dinding yang terbuat dari kebohongan dan pengkhianatan. Keesokan harinya, kabar tentang Ji-hun dan niat perusahaannya telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Penduduk yang kemarin ramah kini berkumpul, menatapnya dengan marah. Kata-kata tajam dan tuduhan melayang di udara, menusuk hati Ji-hun. Wajah-wajah yang dulu tersenyum kini dipenuhi amarah dan rasa dikhianati. Ji-hun berdiri di tengah kerumunan itu, merasa kecil dan tak berdaya. Ia adalah orang asing lagi. Bahkan lebih terasing dari saat pertama kali ia tiba. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Paman Ara, yang sempat menerima Ji-hun dengan hangat, kini berpaling. Anak-anak yang ia bantu di sekolah, kini bersembunyi di balik orang tua mereka. Ji-hun merasakan dinginnya penolakan menusuk sampai ke tulang. Ia terbiasa dengan kompetisi di dunia bisnis. Namun penolakan emosional seperti ini terasa jauh lebih menyakitkan. Sendirian di tengah desa yang dulu ia kira telah menjadi rumahnya, Ji-hun menyadari betapa rapuhnya kepercayaan yang telah ia bangun. Malam telah tiba. Namun di pondok kecil Ara, hanya keheningan yang mengisi. Ara telah pergi, mungkin untuk menenangkan diri, atau mungkin untuk memutuskan hubungannya dengan Ji-hun selamanya. Ji-hun duduk sendirian di meja makan kayu, yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan percakapan mereka. Setiap sudut ruangan terasa kosong. Setiap bayangan memperpanjang kesepiannya. Aroma makanan rumahan yang dulu ia cicipi, kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Ji-hun mengangkat kepalanya, menatap sekeliling. Ia teringat tawarannya Ara saat ia mencoba menanam bibit, senyum manisnya saat ia menyajikan makanan, dan tatapan lembutnya saat mereka berbincang di tepi sungai. Kini, tak ada lagi tawa itu. Ketiadaan suara Ara, ketiadaan kehadirannya, terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan penduduk desa. Hidupnya di Seoul, meskipun penuh dengan kekayaan dan kekuasaan, tak pernah memberinya kehangatan dan kebahagiaan seperti yang ia temukan di wayang di sisi Ara. Ji-hun menyadari betapa kosong hidupnya tanpa tawa Ara, tanpa kehangatan desa, tanpa makna rumah yang telah ia temukan di sana. Bukan kekayaan atau jabatan yang ia butuhkan, melainkan koneksi manusia yang tulus dan perasaan dicintai. Ia merindukan senyum Ara, sentuhannya, bahkan tatapan kecuanya sekalipun. Di tengah kehampaan pondok itu, Ji-hun akhirnya memahami bahwa ia tidak hanya kehilangan Ara, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang telah ia temukan di wayang. Ji-hun tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini menghancurkan semua yang telah ia temukan. Ia mencari Ara dan menemukannya di bawah pohon sakura, tempat mereka pernah berbagi tawa dan tatapan penuh arti. Kelopak bunga berwarna merah muda berjatuhan perlahan, menciptakan suasana yang melankolis namun indah. Dengan hati berdebar dan tekad bulat, Ji-hun mendekati Ara. Ara. Suara Ji-hun bergetar. Ara tak bergerak. Ji-hun mengambil napas dalam-dalam, lalu berlutut di hadapan wanita yang telah mengubah dunianya itu. Aku tahu aku salah. Aku datang ke sini dengan niat buruk, dengan ambisi yang membutakan. Aku tersesat di kota ini, terperangkap dalam keserakahan dan kekuasaan. Air mata menggenang di mata Ji-hun. Bukan air mata penyesalan karena kesalahannya, melainkan karena kesadaran betapa berharganya apa yang hampir ia hancurkan. Ji-hun mengangkat tatapannya, mencoba mencari sedikit harapan di mata Ara. Tapi justru disinilah, di wayang, di tengah kalian semua, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku menemukan kehangatan, kebaikan, dan arti rumah yang tak pernah kudapatkan. Aku mencintaimu, Ara, dan aku tidak akan membiarkan perusahaanku menyentuh 1 inci pun tanah ini. Aku akan melindunginya, melindungimu, dengan seluruh hidupku. Suara Ji-hun penuh dengan janji dan ketulusan. Sebuah permohonan yang datang dari lubuk hatinya. Momen itu terasa membeku. Kelopak sakura terus berjatuhan, seolah menahan napas, menanti jawaban Ara. Ji-hun menatapnya dengan penuh harap, hatinya berdebar kencang. Ara terdiam sejenak, matanya menelusuri wajah Ji-hun, mencari kejujuran di balik setiap kata yang terucap. Air mata masih membasahi pipi Ji-hun.
mencerminkan kerentanan dan ketulusan hatinya. Keheningan itu, meskipun singkat, terasa sangat panjang, penuh dengan ketegangan dan harapan. Akhirnya, dinding di hati Ara runtuh. Air mata yang sebelumnya menahan rasa sakit, kini berubah menjadi air mata kebahagiaan. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menolak, melainkan untuk meraih tangan Ji-hun yang terulur. Perlahan, ia menarik Ji-hun bangkit, lalu tanpa ragu memeluknya erat. Ji-hun membalas pelukan itu dengan seluruh jiwanya, merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Di bawah guguran sakura, mereka berdua berbagi pelukan yang penuh dengan penyesalan, pengampunan, dan cinta yang baru tumbuh. Ji-hun perlahan melepaskan pelukan, menangkup wajah Hara dengan lembut. Mata mereka bertemu, dipenuhi dengan cinta dan pengertian. Tanpa kata, Ji-hun mendekatkan wajahnya, dan mereka berciuman, sebuah ciuman yang sederhana, namun penuh dengan makna, janji, pengampunan, dan awal yang baru. Kelopak sakura terus berguguran, menari-nari di sekitar mereka seperti konfeti alami, merayakan awal dari cinta yang sederhana, hangat, dan penuh harapan di desa wayang. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kali ini, mereka akan menghadapinya bersama.